Yesus, sekarang kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mampukan kami supaya lebih tertib dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai kids, Halo kids semuanya. gimana kabar kids semua? Pasti sehat-sehat semua kan ya? Kania gimana kabarnya? Puji Tuhan baik sih kok. Gimana kok Hendro kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Kids, senang sekali karena hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah sekolah minggu meskipun secara online ya. Iya. Tapi kita harus tetap semangat. Harus pasti Harus juga semangat. tetap sukacita. Tetap sukacita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, ayo kids. Kak Hendro ajak kids semua berdiri ya, meskipun di rumah jangan loyo, tetap semangat. Ayo berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu dengan gerakan ya, supaya semangat. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya mau memuji Dia. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya mau memuji Dia. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kania, Ya, tadi kan kita nyanyi tuh, hari ini harinya Tuhan, iya. ya kan? Terus semua hari itu harinya Tuhan. Kira-kira kids di rumah tahu nggak ya, apa artinya hari ini harinya Tuhan? Nah, tahu nggak ya kira-kira kok? Semoga sih harusnya tahu ya. Ya, supaya bisa sama-sama tahu aja ya. Nah, Kak Hendro jelasin. Oke. Hari ini harinya Tuhan, itu artinya hari ini ya, termasuk semua hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu adalah hari kepunyaannya Tuhan.
Kids masih ingat kan? Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-6, hari ke-7 sampai memberkati. Nah, jadi semua hari itu ciptaannya Tuhan. Jadi semua hari itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita setiap hari harus memuji Tuhan. Oke, siap. Dan yang lebih spesial lagi kan ya, Oh ya, ada apa nih? ya karena kita juga ciptaan Tuhan, Tentu. kita nggak kalah sama hari-hari. Oh ya, pasti Kalau dong. hari aja Kok. ada namanya, Heeh. kita yang punya nama, Tuhan juga tahu loh nama kita. Oh ya, berarti Tuhan tahu dong namaku. Tahu, Tuhan tahu namanya Kak Nia, Tuhan tahu namanya Kak Hendro. Juga kids yang di rumah, ada yang namanya Jevon, ada yang namanya Kepi, ada yang namanya Arvin, dan nama-nama yang lainnya. Tuhan yang ciptakan kids semua, Tuhan juga kenal, tahu nama kids semua. Ya. Jadi kalau Tuhan mau panggil nama kids semua harus Mendengar. dengar ya waktu Iya. nama kids dipanggil oleh Tuhan. Oke ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu kan ya. Oke. Judulnya Lagu apa ini? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh Nah, gitu. kids Oke. pasti tahu kan lagunya ya. Tapi cara nyanyi begini kids. Yang pertama kita nyanyikan kayak biasa ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Nah nanti yang diulang kedua kali kita kasih variasi. Kalau ada kata nama saya, nah kata saya itu diganti dengan nama kita masing-masing. Jadi kalau Kak Hendro, ya diganti dengan nama Hendro. Kalau Berarti kids aku semua, diganti Nia gitu dong. Kak? iya diganti Nia. Oke, Kalau baik. kids di rumah ya ganti pakai nama masing-masing gitu ya. Paham kids? Paham dong, harus Paham dong paham ya. sih semuanya. Kan anugerah kids kan pinter-pinter. Siap ya? Kita nyanyikan lagu ini. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siapa gitu ya? Dengar Dia panggil nama Hendro. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama Nia. juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kids semuanya di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, bahwa semua yang ada di dunia ini ya, Kak Hendro, gunung, bintang, dan semua ciptaannya adalah milik Tuhan. Kita angkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini yang Kau berikan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong juga berkati guru-guru dan teman-teman sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Kid, apa kabar kalian semua? Kakak berharap Kid semuanya sehat-sehat dan selalu bersuka cita. Kids tahu tidak? Hari ini kakak juga sedang bersuka cita loh. Mengapa? Karena kakak baru selesai membuat keranjang hias dan tangan Tuhan. Ini bukan tangan Tuhan yang betulan ya Kid. Ini aktivitas sekolah minggu yang akan Kid buat untuk challenge minggu ini. Buatnya susah tidak? Buatnya lumayan gampang kok. Tapi harus sabar. Soalnya perlu dipotong, diwarnai, dicat, tunggu sampai kering, lalu ditempel pakai lem. Kakak senang karena kreativitas tangan Tuhan yang kakak buat sudah jadi. Kid mau lihat tidak hasilnya? Ntar ya. Loh. Ya. Hasilnya punya kakak rusak deh. Padahal kakak bikinnya lumayan lama loh, Kids. Kid tahu tidak gimana perasaan kakak? Kakak sedih sekali karena hasil karya buatan kakak rusak. Kakak sedih karena aktivitas yang sudah kakak buat dengan susah payah rusak deh. Rasanya sedih sekali. Kid pernah tidak mengalami dan merasakan seperti yang kakak alami sekarang? Mungkin Kid punya sesuatu, barang kesayangan, atau mainan kesukaan kalian. Tapi jadi tidak bisa dipakai lagi karena sudah rusak. Sedih banget ya Kids ya. Karena itu Kids, kalau kita punya sesuatu yang berharga, harus kita jaga, disimpan yang bagus. Jangan ditaruh sembarangan. Seperti kreativitas kakak ini deh. Wah, kalau barang kesayangan kita ada banyak, kita jadi repot ya, harus menjaga satu persatu supaya tidak rusak. Memang repot Kid, tapi kalian pasti tidak mau kan kalau barang-barang kepunyaan kalian rusak atau bahkan hilang. Kids tahu tidak? Di dalam Alkitab ada satu pribadi yang punya banyak hal. Dia mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan bukan hanya mempunyai, tapi juga bisa menjaga semuanya loh Kid. Kita tahu tidak siapa? Yuk kita buka Alkitab dan kita baca di dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan adalah pemilik bumi dan segala isinya. Bagaimana Kid? Sudah tahu siapa yang punya segala sesuatu? Betul, dia adalah Tuhan. Pemazmur memberitahu kita
bahwa bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Artinya, Tuhan adalah pemilik bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kok bisa bumi dan segala isinya itu milik Tuhan? Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan karena bumi dan semua isinya ini diciptakan oleh Tuhan. Kit masih ingat dong cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Iin minggu lalu? Tuhan adalah pencipta bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan. Jadi bumi dan isinya milik kepunyaan Tuhan. Apa saja sih isinya bumi itu? Ya, seperti lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bintang-bintang, bulan. Bahkan keadaan siang dan malam itu juga ciptaan Tuhan. Termasuk kakak dan Kit semua. Kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Selain menciptakan, Tuhan adalah pemilik yang memelihara segala kepunyaannya. Kita tahu apa hebatnya Tuhan? Meskipun Tuhan memiliki segala sesuatu, tapi Tuhan tidak pernah lalai menjaga semua kepunyaannya. Tidak seperti kakak tadi ya. Pemazmur berkata, dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan bukan hanya menciptakan, tapi juga menegakkan. Artinya, Tuhan tidak membiarkan semua ciptaan yang kepunyaannya itu rusak. Tuhan menjaga burung-burung di udara. Tuhan menjaga ikan-ikan di dalam air. Tuhan menjaga hewan-hewan yang di darat. Tuhan menjaga bunga-bunga di padang. Dan juga Tuhan menjaga kakak dan juga Kit semuanya. Tuhan adalah pemilik yang layak dimuliakan dengan segala kepunyaannya. Lalu apa ya tujuan Tuhan menciptakan dan menjaga semua kepunyaannya? Pemazmur juga memberitahu kita, yaitu supaya segala ciptaannya dan segala kepunyaannya itu mengenal Tuhan dan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk belajar, menanyakan dan mencari wajah Tuhan. Artinya, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Pemazmur juga mengajak, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Artinya, Tuhan juga ingin kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mengapa kita mau mengenal dan memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah Allah pencipta dan juga pemilik yang menjaga segala kepunyaannya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa iya Tuhan selalu menjaga kepunyaannya? Bagaimana dengan bencana alam yang terjadi baru-baru ini seperti di Majene, di NTT, beberapa waktu yang lalu? Ada gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor, ada orang sakit, ada orang yang menderita. Apakah berarti Tuhan tidak menjaga kepunyaannya? Tuhan tetap menjaga kepunyaannya. Meskipun Tuhan juga mengizinkan ada bencana alam atau hal-hal buruk lain terjadi dalam kehidupan. Tetapi semua hal itu tidak terlewat dari pengawasan dan kuasa Tuhan. Bayangkan, seandainya Tuhan tidak menjaga kepunyaannya, mungkin bencana alam atau hal-hal buruk itu bisa terjadi lebih hebat lagi. Mungkin akan lebih banyak orang-orang yang menjadi korban. Mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang yang menderita. Tuhan memang mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi, tapi Tuhan juga sanggup dan siap memberikan pertolongan. Bukti lain Tuhan mengasihi dan menjaga kepunyaannya adalah sewaktu manusia jatuh di dalam dosa. Manusia adalah ciptaan dan kepunyaan Tuhan Allah. Tetapi iblis mau merebut manusia dari Tuhan. Meskipun manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan manusia kepunyaannya binasa dalam dosa. Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa iblis dan dari hukuman dosa. Tuhan tetap menjaga kepunyaannya.
Tuhan kita luar biasa bukan? Ingat ya Kit, Tuhan bukan hanya Allah pencipta, tapi juga pemilik yang selalu menjaga kepunyaannya. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut karena kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan selalu menjaga kepunyaannya. Oleh karena itu, kita adalah kepunyaan Tuhan yang selalu dijaganya, maka kita perlu belajar mengenal Tuhan dengan rajin membaca Alkitab dan rajin beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, Allah pencipta kita. Kakak akan berdoa supaya Kit bisa menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan yang mau belajar mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti karena kami diciptakan Tuhan dengan penuh kasih. Tuhan, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kami ini kepunyaan Tuhan. Tuhan yang menjaga kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami di luar pengawasan-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi kepunyaan-Mu yang mau memuji Tuhan, rajin baca Alkitab dan mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kids, gimana? Kalian sudah dengarkan kan cerita firman Tuhan hari ini? Kita diingatkan bahwa Tuhan Allah kita adalah pemilik segala ciptaan termasuk Kak Hendro, termasuk Kids juga. Nah, sekarang Kak Hendro akan umumkan challenge kita untuk minggu ini. Ya. Minggu ini, Kids semuanya akan membuat aktivitas yang namanya tangan Tuhan. Ya. Tangan Tuhan ini semuanya bahan-bahannya sudah ada dalam paket yang dikirimkan ke rumah Kids semua. Jadi kalian cari yang tanggalnya buat minggu ini, lalu kalian bongkar. Di situ nanti akan ada gabus, kertas yang bergambar tangan, dan juga bola yang berwarna biru. Ya. Nah, yang kan Kids kerjakan adalah Kids cat semua gabus yang ada, juga kalau mau gambar tangannya Kids juga warnai. Lalu di bola yang sudah dicat biru ini Kids gambarkan bola dunia, gitu ya. Nah, Kids gambar ini hiasi dengan cat jadi bola dunia, lalu Kids tempelkan di gambar tangannya seperti ini nanti, ya. Nah, challenge ini nantinya akan mengingatkan Kids bahwa dunia dan seluruh isinya itu adalah milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ya, semuanya ada di tangan Tuhan. Nah, jangan lupa Kids, bikin yang bagus, kalian foto, lalu kirimkan ke guru-guru kelas kalian lewat grup WA. Ya, paling lambat tanggal 21 April, ya, hari Rabu. Jangan lupa ya, bikin yang bagus dan kirimkan hasil kerja kalian lewat grup WA.
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup dalam doa. Kak Hendro akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan Allah pemilik kami. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur karena punya Allah yang begitu luar biasa, yang memiliki kami, memiliki kehidupan kami, dan juga memiliki seluruh alam semesta ini. Dan sebentar lagi Tuhan, jikalau kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan sukacita perlindungan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke kids, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.